Saudara, saya berada di Gunung Bundar, Kejaksaan Agung, tempat tindak pidana khusus yang mengurusi kasus-kasus korupsi, juga termasuk soal bagaimana Kejaksaan Agung mengeksekusi narapidana kasus korupsi. Saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pak Hari Setiono. Terima kasih Pak Hari, Pak Kapus Penkum. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat Pak. Apresiasi sebenarnya untuk Kejaksaan Agung, karena dengan PK Kejaksaan Agung maka kasus korupsi, saya sebutkan Joko Chandra, kemudian divonis penjara dan juga denda serta menyita lebih dari setengah triliun rupiah. Ya, betul. Tapi belakangan ketika ia buron, ada pertanyaan Pak. Saya memiliki data 8 Juni 2020, sebulan lalu. Yang bersangkutan memiliki KTP dan mengurus KTP. Saya akan tunjukkan saudara, yang dibuat pada 8 Juni 2020 di Kelurahan Grogol Selatan. Tidak hanya KTP Pak Kapus Penkum, juga ada paspor. Paspor yang dibuat tertanggal 23 Juni 2020. Bagaimana mungkin kedua hal ini dilakukan oleh seorang buronan yang eksekusinya menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan Agung? Bagaimana Kejaksaan Agung menjawab semua ini? Ya, tentu kami mencari ada keterbatasan. Ya. Dan tentu kita saling terkait dengan pihak lain. Dan saya kira masyarakat juga sudah bisa melihat, tentu ada pihak-pihak tertentu. Dalam artian, kalau memang benar yang bersangkutan dikatakan tadi oleh Mas Aiman, ngurus KTP dan lain sebagainya, tentu kita akan cari itu. Kemana sekarang? Saya sudah membuktikan Pak ke Kelurahan Grogol Selatan, betul bahwa yang bersangkutan datang ke sana, bahkan menggunakan pengawal dan mengurus di jam yang tidak wajar sebelum kelurahan itu buka. Termasuk juga paspor, meskipun ada di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, tetapi juga pertanyaan terkait dengan bagaimana kemudian, saya harus katakan Pak, Kejaksaan Agung mengawasi narapidana koruptor yang buron. Saya tegaskan, kami mencari. Kalau mengawasi barangkali sudah ketahuan diawasi. Tapi ini kami masih mencari. Dan harus menangkap. Dan harus menangkap itu. Nah, lagi-lagi kalau itu terkait domain kementerian lain, tentu kami hormati itu. Sehingga kemarin sudah disampaikan, kalau tidak salah, disampaikan oleh Pak Dirjen Imigrasi bahwa paspor yang baru itu masih bersih. Meskipun ada pertanyaan juga, meskipun bersih, tapi bisa membuat paspor itu pertanyaan juga. Tapi itu bukan ke Kejaksaan. Bukan. Gitu, kami tidak tahu. Ya. Ada juga kemudian pertanyaan lanjutan, NCB Interpol, Kepolisian Internasional, tidak melakukan pencarian terhadap Joko Chandra karena surat permintaannya tidak diperpanjang oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana sesungguhnya duduk masalah? Ya, di kami itu sudah ada protapnya. Jika sudah dinyatakan DPO, tentu kita atau kami tidak bisa berjalan sendiri, meminta bantuan aparat lain. Ada mekanismenya itu, termasuk kami sendiri juga mencari. Tidak ada pemberhentian permintaan, Pak? Sepanjang yang kami ketahui, dokumen yang ada pada kami itu selalu update, selalu meminta. Bahkan ketika kita meminta kepada Interpol untuk membantu mencari yang bersangkutan, tentu kita akan memonitor terus. Karena belum ketangkep ya tentu. Bahkan sampai sekarang Bapak bisa memastikan Interpol masih mencari. Apa yang bisa dipelajari dari semua ini Pak? Tentu kita bicara bukan hanya Kejaksaan Agung, tapi Kejaksaan Agung menjadi yang paling depan sebagai garda utama untuk mengeksekusi buronan narapidana. Bahwa kami tetap berupaya mencari dimanapun dia berada. Kalau memang mengajukan PK, syaratnya yang bersangkutan harus datang, tentu kami tidak akan tinggal diam. Artinya kalau seandainya yang bersangkutan, saya mendapatkan informasi bahwa sidang PK pertama 20 Juli 2020, ketika yang bersangkutan datang, maka akan langsung dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Ya, ketemu, kami tangkap, kami laksanakan eksekusi. Terakhir Pak Kapus Penkum, kita bicara soal buronan-buronan yang masih berada di luar sana entah berantah. Saya sebutkan ada koruptor BLBI, Samsul Nur Salim. Saya sebutkan ada kasus Trans-Pacific Petrochemical, Honggo yang kemudian merugikan negara puluhan triliun rupiah. Bagaimana sejauh ini Kejaksaan serius mengejar mereka sehingga masyarakat melihat bahwa Kejaksaan memang serius mengejar mereka? Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa tentu dalam mencari, menemukan, dan nantinya menangkap yang bersangkutan, itu dilakukan dengan berbagai cara. Apalagi ini diduga ke luar negeri.
Jadi yakinlah bahwa kami aparat penegak hukum akan konsisten untuk mencari dan menangkap semua buronan, baik itu terpidana, barangkali juga terdakwa, ada juga yang statusnya masih tersangka. Kita contohkan perkaranya Honggo dalam kasus kondensat. Di penyidikan tidak muncul, sehingga di penuntutan muncul ada hak negara sebesar 97 miliar. Dan itu dilakukan penyitaan di tahap penuntutan dan dikabulkan. Termasuk follow the person, follow the suspek money, tadi, money, dan aset. follow the asset. Oke. Tiga-tiganya harus berjalan untuk Ya. kemudian mengembalikan kepercayaan publik pada masyarakat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kapus Penkum, Pak Hari Setiono telah memberikan informasi program Aiman. Terima kasih. Joko Sugiarto Chandra, Nansakti Mandraguna, bebas berkelana hingga mengurus identitas untuk pembelaannya. Sebagai sosok tak berwujud atas kasus uang besar 1,5 triliunan agar dibongkar tuntas hingga tak ada kecurigaan bagi para penegak hukum di negeri ini. Kami cinta, karena itu kami tak rela. Saya Aiman Wicaksono. Salam.